Oke, ini mobil blink van ya, Grand Max blink van. Di video kali ini saya akan mengajarkan tips cara untuk belajar mobil bagi pemula ya. Mungkin yang sudah senior yang atau yang sudah lama belajar mobil, kalau ada kesalahan atau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Ini hanya untuk referensi atau berbagi ilmu yang saya dapat. Jadi untuk yang pemula itu, cara belajar mobil itu kalau menurut saya, pertama kalian itu harus mengenal dulu mobilnya ya, dalam artian mengenal mobil, karena setiap mobil itu berbeda-beda fungsinya. Tapi kalau mobil Jepang biasanya sama sih ya. Tapi kalau saya itu kebiasaannya itu, setelah naik mobil itu saya selalu setting dulu kenyamanan jok. Nah, kalau di blink van ini paling cuma gini doang ya. Nah, saya setting dulu di joknya, saya setting dulu senyaman saya. Terus kita hafalkan yang mana itu fungsi kopling. Nah, kopling itu pasti di kiri. Nah, ini kopling di kiri. Kopling, rem, gas. Nah, jadi dihafalkan dulu koplingnya mana, remnya mana, gas. Nah, jadi gunakan kaki kiri itu untuk menginjak kopling dan kaki kanan itu untuk mengerem. Seperti ini. Nah, setelah itu kalian langsung setting spion. Nah, kalau gini nih, spionnya sudah sesuai dengan pandangan Anda atau belum gitu. Nah, yang kiri sesuai, terlihat apa enggaknya belakang, lalu yang belakang. Nah, kalau blink van nggak usah sih ya. Nah, setelah Anda menghafalkan kopling, rem atau gas, Anda harus tahu fungsi-fungsi mobilnya itu dulu. Contohnya kayak ini ya. Nah, ini itu sen sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ini sen. Nah, ini sen kiri ke atas, sen kanan ke bawah. Jadi kalau sen kiri ke atas, terus sen kanannya ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kalian harus tahu dulu nih, ini tuh namanya gigi personeling. Nah, jadi kalian itu harus hafal. Sebenarnya pabrikan itu sudah memberi tanda ya, dalam artian, nah ini gigi satunya ini, gigi duanya ke bawah, gigi 3, gigi 4, gigi 5, dan ini R itu mundur. Nah, ini posisinya itu tengah netral. Nah, di sini posisinya itu dia. Nah, ini di sini tengah-tengah. Jadi kalau misalkan ke kanan dia kosong, ngikutin jalur ini, terus ini ke tengah, kalau ke kiri dia kosong. Nah, jadi misalkan mau masuk gigi satu itu dipentogin dulu ke kiri, lalu dorong ke atas. Nah, seperti ini. Nah, itu masuk gigi satu. Nah, setelah gigi satu itu dipentogin lagi, yang enak tuh dipentogin sampai mentok, ditarik aja ke bawah. Set. Nah, setelah ditarik ke bawah, misalkan mau masuk gigi 3, sebenarnya tinggal didorong aja. Nah, dia langsung balik ke posisi tengah, tinggal didorong. Nah, ini gigi 3, masuk gigi 3 tuh. Nah, misalkan gigi 4-nya tinggal ditarik lagi ke bawah. Nah, terus pas mau masuk gigi 5, kita dorong gigi ketiga, kita ambil kiri, kanan, langsung kita dorong ke depan. Nah, itu gigi 5. Fungsinya itu di tol ya, atau trek-trek jarak lurus. Nah, kalau untuk jalan-jalan biasa mungkin jarang kepake sih gigi 5 ya. Nah, terus setelah gigi hafal, nah ini rem tangannya. Rem tangan itu fungsinya itu untuk memberhentikan atau tidak menggerakkan si mobil di waktu kita parkir. Nah, tentunya sistemnya itu, kalau misalkan kita mau berhenti, kita tarik aja, tapi jangan dipencet ini tombol ini jangan dipencet. Misalkan mau berhenti, tarik aja. Nah, setelah ditarik, misalkan kita mau maju, itu kita pencet, lalu kita tarik ke atas sedikit, lalu kita lepasin. Nah, gitu aja. Nah,
Contohnya, setelah kalian hafal fungsi-fungsi sen ke kanan itu sebelah kanan, untuk fungsi sen itu sebelah kanan, misalkan mau belok kanan itu tinggal tarik ke bawah, misalkan mau ke kiri tinggal dorong ke atas. Terus ini adalah lampu senja dan ini lampu besar, misalkan malam hari. Nah, misalkan ada juga lampu dim, kalau bisa bahasa supir itu lampu dim atau lampu tembak. Nah, itu tinggal ditarik aja. Sebenarnya ini untuk ngasih tanda, atau misalkan di dalam keadaan gelap atau gimana jarak pandang kalian kurang jelas, bisa menggunakan lampu tembak ini. Tapi diusahakan misalkan ada mobil di berlawanan arah, jangan digunakan karena bisa silau, bisa buat silau si pengendara yang sebelah kita. Nah, kalau ini tuh fungsinya itu untuk wiper, untuk menggerakkan wiper, contohnya begini. Nah, jadi wiper itu ini speed pertamanya dan speed keduanya. Nah, kalau di blink itu emang sedikit speednya, tapi berbeda dengan mobil lain. Nah, dan ini fungsinya itu lampu hazard. Lampu hazard itu misalkan kalian parkir atau berhenti darurat di pinggir jalan itu harus dihidupin. Nah, dipencet aja nanti hidup begini. Ini lampu hazard. Jadi untuk ngasih tanda ke pengendara yang di belakang kalau mobil kalian itu sedang berhenti atau parkir di pinggir jalannya ya. Nah, terus ini AC. AC-nya itu untuk mobil blink van ya simple aja sih. Ada speed 1, 2, 3. Ini mati dan ini pendinginnya cool, mau level berapa sampai dinginnya. Ya, untuk itu sebelumnya kita hidupin dulu mobilnya ya. Setelah kalian hafal semua, di kontak mobil itu kayak gini. Dikontakin dulu sekali. Nah, itu ada suara. Itu kalau bahasanya itu pompa bensin ya. Rotak injeksi. Nah, setelah hidup gini baru di starter. Nah, itu sudah hidup mobilnya. Nah, ini itu lampu rem. Jadi kalau misalkan lihat ini hidup, ini bukan lampu rem, sorry, ini rem tangan. Rem tangannya belum turun. Jadi misalkan mobil udah hidup, rem tangannya harus diturunin. Contohnya kayak gini. Nah, tarik, turun. Udah kayak gitu, kalian injek kopling. Ya, saya bilang tadi, hafalkan dulu fungsi-fungsi mobilnya. Ini kopling, ini rem, ini gas. Kopling, rem, gas. Kalau misalkan rem tangan udah turunin, ini jangan dilepas. Nah, setelah itu kalian injak koplingnya, terus masukin gigi 1. Nah, seperti ini. Lalu kalian lepas kopling pelan-pelan sambil nginjek gas pelan-pelan. Nah, lepas aja. Nah, gitu ya. Setelah maju, baru nanti kalian mau oper gigi 2 nih. Nah, ini gigi 1 kalian lepas, maju. Nah, kopling naik, gas diinjak, terus pas mau ngoper gigi diinjak lagi koplingnya, lepas gasnya, lalu dipindahin giginya, gigi 2 dipentogin, tarik. Nah, sudah itu dilepas lagi pelan-pelan koplingnya sambil diinjak gas pelan-pelan, disesuaikan dengan kecepatannya. Sudah itu mau dioper lagi, terus begitu sampai jalan mobilnya. Nah, setelah itu misalkan mau menginjak rem itu dalam kecepatan tinggi, diusahakan jangan diinjak remnya ya. Koplingnya. Nanti Anda mobil itu lebih cepat malah ya. Usahakan misalkan gigi lagi masuk itu diinjak aja remnya pelan-pelan. Misalkan udah mau pelan banget atau ada mobil di depan atau ada polisi tidur, mau dioper gigi baru injak kopling, dimasukin gigi atau gigi 1 atau gigi 2 tergantung feeling kalian mobil masih bisa untuk narik beban atau enggak gitu. Nah, baru kalian lepas lagi. Nah, dilepas pelan-pelan, terus injek kopling, oper gigi. Nah, seperti ini aja. Nah, injek kopling, oper gigi. Nah, ini kopling injak, gas naik, setelah masuk gigi kopling naik, gas injak. Gitu aja prinsipnya. Oke.
untuk video kali ini cukup sampai di sini. Mungkin ini belum maju ya. Nanti setelah video berikutnya mungkin saya akan buat pas lagi posisi maju juga. Ini untuk pemula, yang intinya kalian itu harus hafal dulu fungsi di komponen mobil ini. Yang mana itu rem, ini rem, gas, kopling, itu kan harus hafal. Kalian latihannya gitu aja. Kalau bisa saya masukkan saya sih lebih baik kalian itu maju 1 meter, mundur 1 meter. Jadi si kalian itu akan hafal sendiri dari gigi 1 ke gigi mundur. Feeling kalian itu main spion kanan kiri itu akan dapat semua feelnya, sama rem gas itu akan kali itu akan jalan itu dengan fungsi maju mundur. Karena lebih cepat Anda bisa setelah Anda maju mundur sampai kalian bosan. Nah, begitu. Oke, terima kasih untuk yang nonton. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.